Oi di sanak, sahabat KPPN Sibolga. Selamat datang di podcast Binsar, Bincang Santai dan Ringan KPPN Sibolga. Yeay. Jadi perkenalkan, saya Sandina Panjaitan. Saya akan menemani OG Uning sekalian dalam podcast kali ini. Podcast Binsar ini merupakan podcast inovasi dari KPPN Sibolga supaya OG Uning sekalian punya banyak informasi mengenai keuangan negara. Dan pada podcast kita hari ini kita kedatangan Ibu Julaini Siregar. Ibu Julaini merupakan Kepala Seksi Bank KPPN Sibolga. Dan hari ini kita akan bahas tentang pembiayaan UMI untuk UMKM. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, ayo kita sapa Ibu Julaini dulu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabarku baik, Sandina. Oke, setelah kita sapa ibunya, ayo kita tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya UMKM itu dan apa sebenarnya pembiayaan UMI itu. Apa, Bu? Ya, jadi secara pengertian itu UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah yang kriteria usahanya itu diatur oleh undang-undang. Jadi usaha itu dinyatakan sebagai usaha mikro, kecil atau menengah itu dikelompokkan oleh dua hal. Yang pertama, kekayaan bersih, dan yang kedua itu hasil penjualan per tahun. Kemudian yang perlu Sandina ketahui dan OG Uning sekalian ketahui juga, jadi UMKM ini merupakan memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia. Kenapa? Jadi UMKM itu mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada. Kemudian UMKM itu juga mampu menyerap 60,2% dari total investasi. Jadi dia mampu menghimpun 60,2 dari total investasi yang ada. Oh, berarti UMKM ini jadi salah satu pilar penting ekonomi di Indonesia ya, Bu? Benar, Sandina pintar. Kemudian ada lagi nih Sandina. Jadi UMKM itu memiliki 4 kuadran. Ini juga nanti jadi konsep dasar pembiayaan ultramikro. Yang pertama itu adalah kuadran bansos. Ini adalah UMKM yang belum feasible, yang belum layak usaha dan belum bankable, belum layak kredit. Nah, untuk UMKM yang ini, pemerintah hadir nih dengan cara memberikan bantuan sosial. Bantuan sosial itu berupa apa? Ada PKH. PKH itu bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin. Yang kedua juga ada KUB. KUB itu begini, jadi kalau PKH, penerima PKH ingin membentuk usaha, mereka dapat membentuk KUB. KUB itu kelompok usaha bersama. Nah, kemudian KUB inilah yang akan diberikan bantuan oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu adalah usaha ultramikro. Ini adalah UMKM yang sudah feasible. Mungkin kalau mereka diberikan pembiayaan atau pinjaman dari bank, mereka bisa mencicil pinjamannya beserta bunga sesuai dengan ketentuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun mereka belum bankable. Jadi mereka masih kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit yang ditentukan oleh bank. Ini biasanya terkait dengan aset tetap. Jadi mereka biasanya belum memiliki aset tetap yang dijadikan jaminan. Nah, untuk usaha ultramikro ini, pemerintah memberikan model pembiayaan yang mudah dan cepat, yang disebut dengan pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI. Nah, kemudian sebelum usaha ultramikro ini dulu paham ada pembiayaan UMI, itu mereka dalam mengembangkan usahanya membutuhkan bantuan permodalan itu biasanya dari kerabat, keluarga, bahkan tahu nggak? Ya. Mereka itu mengakses pinjaman dari rentenir. Oh, itu yang besar bunganya ya, betul, Bu? Yang tingkat suku bunganya katanya istilahnya mencekik leher ya. Nah, karena hambatan permodalan itulah kemudian yang mendorong pemerintah sejak tahun 2017 meluncurkan program pembiayaan ultramikro atau yang biasa kita sebut pembiayaan UMI. Jadi pembiayaan UMI ini hadir sebagai model pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro. Kemudian yang keempat ketiga itu adalah KUR, kredit usaha rakyat. Ini adalah UMKM yang sudah bankable, yang sudah dapat mengakses program pembiayaan atau pinjaman dari perbankan namun belum feasible. Jadi mereka masih kesulitan dalam memenuhi biaya dana dari perbankan yang cukup tinggi. Nah, untuk UMKM yang ini pemerintah hadir dengan cara
memberikan bantuan subsidi bunga yang disebut dengan program KUR atau kredit usaha rakyat. Nah itu. Dan yang terakhir ini adalah UMKM yang mandiri. UMKM mandiri ini yang sudah visible dan juga sudah bankable. Jadi UMKM ini sudah bisa mengakses skema kredit komersial dari perbankan. Nah harapannya ini para pelaku UMKM ini nantinya jadi UMKM yang mandiri yang sudah dapat mengakses skema kredit komersial dari perbankan. Mungkin itu, Sandina. Oh, berarti tadi dari penjelasan Ibu ada 4 kuadran dan yang jadi targetnya itu yang kuadran ultramikro ya, Bu? Ya, betul. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UMI itu adalah program pembiayaan pemerintah yang diberikan kepada usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan atau program pinjaman dari perbankan yang biasa kita sebut dengan yang bankable. Yang tidak bankable. Mungkin gitu kira-kira. Oh, jadi kita udah tahu kan apa itu UMKM dan apa itu pembiayaan UMI. Kalau pertanyaan selanjutnya, selain menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat, apalagi sih Bu tujuan dari program UMI ini? Ya, jadi sejak diluncurkan di tahun 2017, sebenarnya ada beberapa sih tujuan dari program pinjaman atau pembiayaan UMI. Yang pertama tadi yang seperti Sandina sebutkan ya, menyediakan model pinjaman atau pembiayaan yang mudah dan cepat. Yang kedua itu menambah jumlah wira swastawan yang dapat mengakses program atau fasilitas dari pemerintah. Yang ketiga itu menambah jumlah wira swastawan juga yang naik kelas. Jadi diharapkan nanti para debitur UMI itu dapat mengakses KUR atau mungkin dapat mengakses skema kredit komersial dari perbankan. Jadi harapannya sih agar para debitur UMI ini nanti lebih mandiri. Mungkin begitu, Sandina. Kalau karakteristik usaha yang dikatakan sebagai usaha ultramikro itu usaha yang gimana tuh, Bu? Ya, kalau karakteristik ya ada beberapa. Yang pertama, itu mereka belum memiliki legalitas usaha. Oh, legalitas usaha tuh gimana tuh? Ya, jadi mereka biasanya belum memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ya. Kemudian mereka juga belum memiliki NPWP. Kemudian juga mereka belum memiliki legalitas dalam hal seperti belum memiliki sertifikat halal, gitu. Nah, kemudian yang kedua biasanya sebagian besar itu usaha masih dijalankan secara individu. Belum ada tenaga kerja gitu ya, Bu? Dan kalaupun ada, mereka biasanya hanya keluarga. Anaknya gitu. Gitu. Jadi paling anaknya, pokoknya yang ada di lingkungan keluarga. Kemudian jenis usahanya itu berubah-ubah. Gimana maksudnya berubah-ubah tuh? Jadi begini, mungkin saja sekarang usaha ultramikro jualan bakso nih. Nah, karena dirasa kurang laku, dia beralih jadi jualan nasi goreng. Oh, cepat berubah-ubah gitu. Tidak tetap. Kemudian tempat usahanya juga berpindah-pindah. Jadi kalau misalnya awalnya dia jualan di perumahan, kelihatannya nggak banyak nih yang beli, dia pindah ke mungkin sekitar kantoran atau ke sekolah-sekolah. Kemudian juga keuangan usaha sama keuangan pribadi itu masih digabung. Jadi mereka tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Dan yang terakhir tentu saja usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pinjaman atau pembiayaan dari perbankan atau tidak bankable. Mungkin itu, Sandina. Berarti pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu yang biasa bawa gerobak itu kan mereka jalan-jalan tuh, Bu, maksudnya tempatnya nggak tetap. Itu berarti termasuk yang UMI ya, yang betul. UMKM. Itu termasuk kriteria usaha ultramikro. Jadi kalau misalnya usaha itu syaratnya apa sih, Bu, yang mereka harus penuhi supaya mereka dapat pembiayaan UMI gitu? Ya, kan disampaikan di depan tadi kan, jadi UMI itu kan model pembiayaan yang diberikan pemerintah itu cepat dan mudah. Nah, karena model pembiayaan cepat dan mudah,
Jadi para usaha ultramikro yang ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan ultramikro itu cukup memenuhi 2 syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Gimana buktikannya? Dari KTP. Nah, dari KTP elektronik. Yang kedua, dia tidak sedang dalam program pembiayaan atau pinjaman dari pemerintah lainnya. Misalnya dia tidak sedang dalam program pinjaman dari KUR. Nah, kenapa? Biar tidak terjadi tumpang tindih. Tidak terjadi tumpang tindih, kemudian juga biar si debiturnya fokus nih. Fokus dalam mencicil hutang atau kewajibannya. Kemudian juga ini juga bagus untuk melatih debitur dalam hal manajemen utang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira berapa sih plafon atau nilai maksimal pembiayaan atau pinjaman yang bisa didapatkan oleh UMKM dari pembiayaan UMI ini? Plafon pinjaman ini ada penambahan nih Sandina. Jadi dulu itu plafon maksimal pinjaman 10 juta per debitur, sejak tahun 2021 itu ada penambahan. Jadi debitur dapat menerima plafon pinjaman itu maksimal 20 juta per debitur. Oh, berarti dengan bertambahnya plafon ini menunjukkan kalau pembiayaan UMI ini makin berkembang ya Bu? Ya, karena memang itu tujuan dari pembiayaan ultramikro. Tapi kalau berubahnya kira-kira karena apa Bu? Nah, perubahan penambahan plafon pinjaman itu karena 2 hal nih. Ternyata pelaku UMKM itu ya banyak yang berkembang usahanya, sehingga mereka membutuhkan plafon pinjaman atau plafon pembiayaan yang lebih besar. Nah, kedua, terdapat wilayah yang memiliki tingkat indeks kemahalan yang tinggi, sehingga mereka juga membutuhkan pembiayaan yang lebih besar juga. Contohnya kayak daerah-daerah di timur ya Bu, harga-harga di sana lebih mahal. Betul, benar. Makanya nilainya bisa dinaikin gitu Ya. Terus kalau gini Bu, pertanyaan ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama OG Uning sekalian nih. Gimana sih caranya OG Uning yang memenuhi kriteria sebagai UMKM atau pelaku usaha ultramikro dapat meminta pembiayaan UMI? Gimana nih Bu, apa kriterianya? Sabar Sandina, sabar juga OG Uning. Jadi sebelum kita ke situ, saya informasikan dulu nih. Jadi penyaluran atau pembiayaan UMI itu disalurkan oleh LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Nah, LKBB ini dalam menyalurkan pembiayaan UMI itu harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, dia harus memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM itu sedikitnya 2 tahun. Yang kedua, sehat dan berkinerja baik. Dan yang ketiga, dia terkoneksi dengan aplikasi SIKP UMI. Nah, di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah ada 2 LKBB nih kita. Ada PT Pegadaian dan PNM. Nah, kemudian terdapat juga 2 mekanisme penyaluran bagi LKBB. Yang pertama, individu. Biasanya individu ini penyalur bisa menggunakan agunan. Ini dilaksanakan oleh PT Pegadaian. Yang kedua, berkelompok. Ini dia menggunakan mekanisme tanggung renteng dan tidak diperkenankan menggunakan agunan. Yang kedua, ada juga pola penyaluran. Ada 2 pola penyaluran. Yang pertama yang langsung. Jadi penyalur langsung menyalurkan ke debitur UMI. Yang kedua tidak langsung. Jadi penyalur menyalurkannya melalui lembaga linkage. Ini biasanya dilakukan oleh koperasi. Tuh Sandina. Dan pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi kalau misalnya OG Uning mau mendapatkan pembiayaan UMI, OG Uning harus ke PT Pegadaian atau PT PNM terdekat ya Bu? Ya, jadi OG Uning juga bisa memilih mekanisme dan pola penyaluran mana yang lebih cocok ke OG Uning. Kan ada 2 tadi, ada dua mekanisme dan 2 pola penyaluran gitu. Dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bu Jula ini, kita tahu nih kalau mau mendapatkan pembiayaan UMI itu gampang dan juga cepat. OG Uning cukup datang ke outlet terdekat PT Pegadaian atau PT PNM. Dan karena kita udah mendengarkan banyak penjelasan tentang pembiayaan UMI, mungkin kita bisa akhiri kali podcast episode hari ini. Tapi kalau OG Uning sekalian mau tahu lebih banyak tentang pembiayaan UMI, OG Uning bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita akan undang tamu yang lain seperti PT Pegadaian, PT PNM atau debiturnya langsung. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe akun YouTube ini.
supaya Oge Uning sekalian bisa dapat banyak informasi tentang KPPN Sibolga dan juga keuangan negara. Terima kasih semuanya sudah menonton. Bye-bye.